Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Salat merupakan salah satu rukun iman dan ibadah yang wajib kita lakukan sebagai seorang muslim. Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat 5 waktu salat wajib, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isya. Namun di sisi lain terdapat 5 waktu yang terlarang untuk mengerjakan salat pada waktu tersebut. Lalu apa sajakah itu sahabat beriman? Dan inilah 5 waktu yang terlarang untuk mengerjakan salat versi dari Magenta Islam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Lima waktu yang telah dilarang itu adalah sebagai berikut. Disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhar karya Al-Imam Taqiyuddin sebagai berikut. Ada 3 waktu di mana Rasulullah SAW melarang kita sholat di dalamnya atau mengubur mayit-mayit kita, yakni ketika matahari terbit hingga naik, ketika tegak panas terik matahari hingga ia condong, dan ketika hampir tenggelam. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud larangan mengubur mayat pada waktu-waktu tersebut ialah sengaja mencari-cari kesempatan waktu tersebut untuk mengubur mayat. Tentang sebab-sebab makruhnya hal tersebut sebagaimana terdapat dalam suatu hadis ialah karena Rasulullah bersabda, sesungguhnya matahari itu terbit dan padanya ada tanduk setan. Bila matahari naik maka setan memisahkan diri daripadanya, dan bila matahari tepat di tengah maka setan mengiringi, dan bila sudah condong ke barat maka ia memisahkan diri daripadanya. Dan selanjutnya bila matahari itu dekat dan terbenam maka memisahkan diri daripadanya. Hadis riwayat oleh Imam Syafi'i dan sanadnya. Selanjutnya para ulama berpendapat tentang makna tanduk setan, yaitu para penyembah matahari yang melakukan sujud menghadap ke arah matahari pada waktu-waktu tertentu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa setan mendekatkan kepalanya ke matahari pada saat-saat tersebut agar orang yang sujud ke matahari juga sujud kepada setan. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 waktu yang terlarang untuk melakukan sholat. Di antaranya adalah tatkala matahari terbit hingga sempurna dan naik sekedar 1 tombak, tatkala matahari tepat di tengah hingga tergelincir atau condong ke barat, tatkala matahari terbenam hingga sempurna terbenamnya. Adapun 2 waktu lain maka ada kaitannya dengan amal perbuatan, yakni bila seseorang melakukan sholat subuh atau sholat asar. Sahabat beriman, dalam hal ini jika ia segera melakukan sholat subuh atau asar, maka waktu yang dimakruhkan untuk sholat sunnah menjadi lama. Dan bila ia mengakhiri sholat subuh dan asar, maka waktu yang dimakruhkan menjadi singkat. Hujah yang melarang sholat sunat sesudah sholat subuh atau asar ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, melarang sholat setelah mengerjakan sholat asar hingga matahari terbenam, dan sesudah sholat subuh hingga matahari terbit. Selanjutnya hadis tersebut menjelaskan 2 waktu terlarang lainnya, yaitu sesudah sholat asar hingga matahari terbenam, dan sesudah sholat subuh hingga matahari terbit. Selanjutnya dari keterangan para ulama dapat dipahami bahwa orang yang melakukan jamak takdim karena alasan bepergian, sakit atau hujan, seperti misalnya ia melakukan sholat asar dan duhur di waktu zuhur, maka hukumnya makruh melakukan sholat sunat sesudah sholat asar. Demikianlah hukum sebenarnya, dan hal itu telah dijelaskan oleh Imam Bandaniji sebagaimana yang beliau nukil dari Imam Syafi'i. Namun menurut Imam Imad bin Yusuf bahwa sholat sunat tersebut tidak dimakruhkan, dan pendapat beliau ini diikuti oleh sebagian ulama yang memberi syarah kitab wasit. Namun menurut Imam Asna'i bahwa pendapat Imad bin Yusuf tersebut harus ditolak lantaran adanya pendapat dari Imam Syafi'i. Berkaitan dengan tempat. Selanjutnya yang berkenaan dengan tempat yaitu Makkah. Maka tidak dimakruhkan sholat sunat dalam waktu ataupun baik sholat tawaf maupun lainnya. Kemudian yang dimaksud Makkah di sini yaitu semua tempat di tanah haram. Namun menurut setengah pendapat khusus adalah Makkah saja. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa yang dimaksud Makkah adalah Masjidil Haram. Kemudian yang dimaksud sebab ialah sebab yang mendahului atau sebab muqarim.
Di antara sholat yang menyebabkan sebab yaitu sholat qadha, baik yang diqadha ataupun sholat fardu atau sholat sunat yang biasa ia kerjakan. Demikian juga boleh dikerjakan sholat jenazah, sujud tilawah dan sujud syukur, serta sholat gerhana matahari. Kemudian yang jika dimakruhkan melalui sholat istiqa atau sholat meminta hujan pada waktu-waktu tersebut, demikian menurut para sahih. Namun menurut setengah pendapat sholat istiqa itu makruh sebagaimana sholat istikharah, sebab sholat istikharah itu sebabnya datang di akhir. Demikian pula makruh sholat sunat 2 rakaat ihram karena sebabnya datang kemudian yakni akan melakukan ihram. Adapun sholat sunat tahiyat masjid bila ia mempunyai tujuan tertentu seperti yang dilakukan iktikaf atau belajar ilmu atau menunggu sholat dan semacamnya. Dan itulah tadi ulasan mengenai 5 waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Bagaimana sahabat beriman, sudah paham sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.